Shalom. Kita bertemu melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, hari Senin 12 Agustus 2024. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 yang berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam bahasa Batak, namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum, alai dang dijakon nahulumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut kitab Kejadian tentang penciptaan, hari pertama yang Tuhan ciptakan adalah terang. Itu Kejadian 1 ayat 3. Karena segala sesuatu membutuhkan terang. Tuhan tidak melakukan atau menciptakan yang lainnya di dalam kegelapan. Akan tetapi Tuhan ciptakan segala sesuatu di dalam terang Tuhan sendiri. Manusia membutuhkan terang. Kalau tidak ada terang, manusia tidak dapat hidup dengan baik. Contohnya pada saat ada pemadaman listrik, sehingga terjadi gelap gulita di malam hari, rasanya sangat tidak nyaman dan kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Manusia membutuhkan terang, sebab tanpa terang manusia hidup di dalam kegelapan. Yohanes menulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang menjadi bermanfaat ketika dinyalakan di dalam kegelapan. Dalam situasi normal, orang bisa tidak terlalu menghargai lampu. Di tempat gelap, barulah orang begitu menghargai cahaya. Yesus Kristus membawa kedua dampak tersebut. Kehadirannya melenyapkan kegelapan. Kristus menyingkap ketidakadilan, penyelewengan, dosa, dan keserakahan. Kedatangannya juga menerangi. Kristus memimpin mereka yang hendak berjalan benar, lurus, adil, dan tunduk hanya pada pimpinan Tuhan. Di tengah caruk marut kondisi dan ketiadaan pengharapan, firman Tuhan tersebut mempersaksikan Dia adalah terang. Artinya, Tuhan akan menyertai kehidupan sehingga manusia dapat menuju masa depan laksana orang yang berjalan di terang matahari dengan melihat jalannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perintah ini adalah milik semua orang percaya. Yang menjadi terang itu adalah semua orang yang mengikut Yesus. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Orang Kristen tidak dapat bercahaya sendiri-sendiri. Orang Kristen harus bercahaya secara serempak melalui warga jemaatnya. Dengan kata lain, seandainya kita tidak bersinar, maka bagaimana gereja akan bersinar? Kecuali kita semuanya bersinar, karena kitalah yang disebut gereja. Ada yang lebih menakutkan daripada kegelapan jasmani, yaitu kegelapan rohani. Manusia mengalami kegelapan rohani sejak kejatuhannya ke dalam dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus, Sang Terang dan sumber terang yang sejati. Manusia yang hidup dalam kegelapan dosa tidak memiliki pengharapan dan harus mengalami kebinasaan.
Sang terang sudah datang ke dalam dunia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Kedatangan Kristus, sang terang, memberikan pengharapan baru kepada manusia. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa menjadi terang sedangkan saya hanya orang kecil saja? Kita jangan pernah berkecil hati. Karena sekecil apapun cahaya yang diletakkan di dalam kegelapan, dia pasti kelihatan dan memiliki pengaruh untuk sekitarnya. Hal yang kecil tetapi berpengaruh. Inilah yang sangat luar biasa. Sama seperti lilin yang dinyalakan, cahaya yang dipancarkannya dinikmati yang di sekitarnya. Namun, lama-kelamaan, sang lilin akan habis dengan sendirinya untuk berkorban memberikan cahayanya. Namun pengorbanannya tidak sia-sia karena telah dinikmati yang di sekitarnya. Yesus adalah terang bagi kita yang menerangi seluruh hidup kita agar kita tidak hidup dalam kegelapan dunia, tetapi hidup dalam terang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah terang dan pelita bagi hidup kami. Kami tidak akan mampu melakukan kebenaran-Mu tanpa sinar terang-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.